Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, kembali lagi bersama gue Ilham Pradipta di program Bertamasya, berbagi kisah membawa berkah. Insya Allah hari ini kita mendatangkan tamu spesial yang luar biasa. Beliau ini membuat orang-orang Muslim di Indonesia ini atau di Jakarta atau di daerah yang mengadakan acaranya ini buat hadir berkumpul bersama, bersilaturahim, berbagi kebermanfaatan bersama-sama. One and only Mas Satrio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satrio. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Mas Ilham ya? Alhamdulillah sehat. Udah makan? Alhamdulillah. Udah 3 kali kita makan. Tiga. Luar biasa. Mas Satrio. Saya ada Gimana? Sebelum mulai podcast ini, biasanya tuh kita ngasih 3 pertanyaan. Siap. Cepat, bukan jebakan. Harus dijawab dengan cepat. Dengan cepat. Nah, Siap. Mas Satrio ini kan kalau nggak salah di Halal Fair ini selaku project director ya, bener ya, Mas Satrio. Nah ini ada 3 pertanyaan, Mas Satrio harus menjawab dengan cepat. Sebagai project director, lebih milih dicintai apa ditakuti sama karyawan? Wah, dicintai dong. Dicintai. Yang kedua, Superman apa super team? Super team. Yang ketiga, Jakarta apa luar Jakarta? Jakarta. Oke lah, kita bedah dulu nih satu-satu. 3 pertanyaan Menarik cepatnya kayaknya. nih. Siap. Yang pertama tadi, sebagai atasan, dicintai sama ditakuti. Memilihnya dicintai. Kenapa, Mas? Bedanya apa nih antara ditakuti sama dicintai? Gini, jadi sebagai leader ataupun sebagai project director lah ya, kita ingin tuh apa yang kita bikin ini meskipun udah jadi passion, tapi yang kita buat ini dihasilkan melalui apa yang disukai, apa yang dicintai. Jadi bukan apa yang ditakuti. Karena siapapun itu, sebagai leader ataupun sebagai project director pun, kita tuh mengolah semuanya, memanage tim, memanage event itu sendiri, sehingga menghasilkan quality event atau produk itu sendiri yang nantinya itu bermanfaat. Karena kalau kita mulai dari awal nih, kalau misalnya kita jadi ditakuti gitu, mereka tuh pasti akan pressure. Pressure-nya bukan terhadap si produk atau event ini, tapi lebih pressure kepada si leader atau project director-nya. Tapi kalau project director-nya memang mengakomodir, kemudian sering sharing, sehingga akhirnya kita nih jadi mencintai gitu loh. Dan dicintai. Akhirnya menghasilkan sesuatu yang dicintai nanti, jadi bermanfaat. Oke, jadi mencintainya itu artinya Mas Satrio ini mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari tim. Betul. Dan juga mungkin mentraining atau juga sharing tadi ya, juga diskusi mungkin ya, bertukar pikiran. Apa nih dari tim yang dibutuhkan nih gitu. Iya, lebih dari itu sebenarnya. Karena kita juga bukan hanya di kantor teman-temannya, ya rekan kerja, kalau di kantor rekan kerja, tapi kan kita punya keluarga nih. Nah, gimana caranya teman-teman ini, rekan-rekan kerja ini berangkat dari rumah dengan perasaan yang memang nggak was-was, kemudian nggak ada tekanan. Jadi artinya bukan hanya rekan kerja, tapi keluarga rekan kerja tuh kita harus care sama mereka. Sehingga mereka juga berangkat dari rumah enak, sampai kantor juga enak. Artinya dari teman-teman atau timnya Mas Satrio itu ketika berangkat, mereka nggak hanya mencintai apa yang mereka kerjakan. Betul. Dan mengerjakan apa yang mereka cintai, tapi juga bisa trust, respect sama rekan kerja, sama atasan juga. Betul, gitu ya. Karena dari apa yang dilakukan sama atasan kepada mereka tuh dengan cinta gitu. Betul. Kalau ditakuti tuh kayak gimana menurut Mas Satrio nih? Iya, mungkin ini cukup klasik ya, pertanyaan dan jawabannya. Banyak juga teman-teman kita mungkin, ya semoga sih makin kesini eranya udah makin gak ada tuh. Lebih banyak dikhawatirkan ketika kita kerja, kemudian kita mempekerjakan rekan-rekannya, satu tim ini dengan banyaknya pressure. Itu udah pasti nanti hasil akhirnya juga nggak baik-baik aja. Nggak maksimal lah. Nggak maksimal. Gitu. Kemudian bisa jadi dari situ tuh
banyak yang tidak dimaksimalkan oleh rekan kerja sehingga akhirnya event itu juga nggak berkualitas dan lain sebagainya. Artinya yang tadinya ingin memiliki niat baik dengan adanya event yang bermanfaat kepada para peserta, pengunjung dan lain sebagainya, malah sebaliknya gitu ya. Betul. Akhirnya Orang mereka dengan tidak tekanan. totalitas mengerjakannya. Banyak juga akhirnya jadi dikit-dikit dihitung dan segala macam. Ya itu jadi satu start yang mau baik atau start yang mau buruk. Oke. Gitu. Nah, sekarang Mas Satrio sendiri sudah mencintai karyawan? Mungkin ini jawabannya harus ditanya ke teman-teman kerja. Nanti kita Kalau tanya. nggak fair, kalau misalnya kita yang ditanya, kemudian kita mengklaim bahwa Iya. udah dong, itu artinya kita nggak fair. Betul. Ya kan? Mungkin nanti timnya bisa komen ya di bawah ya. Masya Allah. Apakah Mas Satrio sudah Siap. mencintai teman-teman atau teman-teman juga sudah mencintai Mas Satrio ini? Iya. Kita tunggu komennya di bawah. Nah, Komennya oke. pertanyaan kedua, super team atau superman? Tadi ini sebenarnya juga berkaitan dan juga itu pertanyaan yang sebenarnya sangat mudah dijawab untuk seorang pengusaha gitu ya, atau seorang leader, karena memang yang dibutuhkan adalah super team. Tapi ada kalanya kan butuh jadi seorang superman, Mas Satrio. Nggak melulu. Nggak melulu. Tapi karena secara superman, Mas Satrio udah superman. Secara pribadi saya nggak mau menganggap itu sebagai superman. Artinya sebagai leader yang selalu ingin didorong dan selalu ingin show gitu di depan. Karena saya sih melihatnya event ini, project ini berhasil, ya kita berhasil bareng-bareng. Event ini kurang berhasil, ya itu evaluasi bareng-bareng. Artinya di situ titik kenapa tadi saya memilih menjadi super team, karena ya ini semua hasil kerja dari tim. Bahkan bukan hanya tim aja ya, begitu ada support kayak Dompet Duafa yang mendukung ini artinya keberhasilan buat kita semua. Dan kita ya teman-teman sepakat untuk tidak bisa mengklaim bahwa ini keberhasilan kita gitu loh. Meskipun memang konsep-konsep dari kita, effortnya dari kita, tapi kan ketika ini nggak didukung sama beberapa supporting partner kita dan segala macam, itu kan bisa jadi nggak seberhasil yang sudah berjalan, gitu, tanpa dengan bantuan tim ini. Mungkin lebih mirip mobil kali ya, ban kurang satu tuh mungkin bisa jalan tapi mobilnya syok-syok. Nah, tidak maksimal. Tidak maksimal gitu. Timnya ngomong-ngomong ada berapa orang, Mas Satrio di? Kalau tim internal kita tuh ada 7 orang. 7 orang yang alhamdulillah masih setia sama Halal Fair, dan ini juga menjadi satu perhatian besar kita juga untuk itu tadi balik ke poin pertama bahwa kita punya 7 keluarga nih yang memang harus kita perhatiin. Dan bukan hanya itu aja, ketika misalnya ya salah satu dari anggota keluarga yang kenapa-napa kan kita juga mesti berempati. Tidak hanya berempati tapi action kita juga membantu dan sebagainya gitu ya. Nah, dari tim sendiri nih, event itu berapa banyak sih Mas divisinya Mas? Dari 7 orang itu kayaknya slim ya? Kalau keseluruhan kita ini sekarang ada sekitar 15 ya. 15. All team tuh 15 dengan dibaca beberapa project. Beberapa divisi. Oh, ada project. Ada project. Jadi ada project untuk Halal Fair dan Hits, kemudian ada project untuk yang IET, Education and Halal Fair, Hits, IET. Yang insya Allah akan berjalan tuh itu, karena ada yang 2 tahunan, ada yang project masih evaluasi dan segala macam. Cuman yang alhamdulillah established ya ini. 3. Nah, dari berapa? 17 ya tadi? 15 orang itu mengerjakan itu? Iya. Dan itu project director semua Mas Satrio? Iya, kalau yang 3 project ini ya. Betul. Gimana tuh cara bagi fokusnya tuh? Karena kan itu dengan 3 event berbeda, mungkin marketnya juga beda, waktunya juga mungkin beda kan? Kalau 3 event, kita hitungnya mungkin 2 event ya. 2 event, karena satu event Halal Fair dan Hits ini kan memang bisa dibilang satu warna, tapi mungkin targetnya aja agak beda. Tapi kalau di yang Education Training Expo ini, ya alhamdulillah Allah kasih kemudahan, dan ini sudah event yang mau ke 33. Artinya hampir mirip umur saya dong, 33. 33, dan itu menjadi challenge setiap tahun untuk tim ya. Untuk gimana mendevelop, karena alhamdulillahnya event ini udah menjadi satu event flagship kebanyakan dari PTN-PTS di Indonesia. Dan internasional mungkin ya. Alhamdulillah 3 tahun belakangan ini tuh udah jadi perhatian agen-agen pendidikan internasional, baik itu representatif atau yang langsung dari sana. Nah ini bagaimana cara mengaturnya? Ya dari sepekan 5 hari itu ya ada diskusi untuk ini, ada diskusi untuk karena memang nggak bisa kita gabung tuh.
Kita misalnya hari ini kita diskusi untuk ini, hari ini full untuk ini. Jadi itu. Iya. Nah kalau sekarang kan kita ngobrolinnya terkait event yang lagi deket-deket banget nih, yang lagi disiapin sama Mas Satrio adalah Halal Fair ya Mas. Halal Fair. Ini kalau nggak salah berkolaborasi sama Rihla ya. Itu tanggal 9 sampai 11 Agustus di Balai Kartini. Ya. Itu Kuningan ya? Jauh Subroto ya, Kuningan. Nah, bedanya apa nih Mas antara Halal Fair yang nanti terselenggara tanggal 9 sampai 11 sama sebelumnya nih? Yang Halal Fair sebelumnya, yang sebelumnya kan ada ya? Ada. Event sebelumnya kan. Nah, itu apa yang jadi pembeda gitu? Ini udah menjadi satu keharusan kita ya sebagai perusahaan yang memang berkecimpung di industri mais. Artinya harus sekreatif mungkin, bukan hanya dari tahun ini ke tahun berikutnya, tapi dari seri berikutnya ke seri berikutnya. Apa sih yang harus kita develop, apa yang harus kita evaluasi lagi. Nah, yang menariknya adalah dari tahun 2023 kita coba menghadirkan satu kolaborasi kepada semua stakeholder sebenarnya. Kemudian kita juga membuat satu program yang insya Allah ini akan menjadi program yang bagus ke depannya, karena di Rihla ini kita coba bagaimana mendesain dan memuliakan ilmu yang disampaikan melalui digitalisasi dan visualisasi yang insya Allah bisa kita bilang ini juga jadi sesuatu yang baru di Halal Fair. Karena mengikuti tren lah ya. Mengikuti tren, karena di Halal Fair akan fokus dengan pameran. Nah, di Rihlanya ini semacam conference-nya. Jadi memang dari 100% ini, Rihla ini akan membahas 30% narasinya, kemudian 30% itu ada tilawah live, kemudian 40% sisanya itu adalah animasi visual. Jadi itu, ya kita berharap sih ilmu yang disampaikan tuh cukup bisa tertanam secara maksimal ya, diamalkan atau diingat secara maksimal, dan orang juga bisa bawa pulang itu dan mengamalkan dan mengaplikasikan ilmunya itu. Dengan tambahan kan sekarang orang-orang juga secara mencari ilmu itu nggak cuman visual aja ya, tapi audio visual, kinestetik mungkin gitu ya. Jadi bisa dengerin, bisa nonton gitu. Dan itu juga kita dukung dengan ya properti yang memang sudah layaknya. 4D nih, apa 5D kayak di Dufan-Dufan gitu ada jebratan-jebratan air gitu. Enggak lah, belum sampai sana kayaknya, belum sampai sana. Tapi intinya di Halal Fair ini selain Rihla, kita juga ingin berbagi ke teman-teman yang lain bahwa nanti ada grand prize, grand prize umroh itu ada, ada 3 paket grand prize umroh. Kemudian kita juga ada kolaborasi dengan Dompet Duafa, banyak program yang kita kolaborasikan. Luar biasa. Nah, kalau secara keseluruhan ini kan kalau saya ngikutin ya dari Halal Fair 2024 itu kayaknya nih jadi tempat yang pertama ya, venue-nya ya. Venue pertama. Itu total peserta yang ikut ada berapa banyak, Mas? Sekarang itu ada 136 brand. Dengan luasan yang berbeda-beda. Artinya 136 brand ini meliputi fashion, umroh, travel, multi-produk, tour and travel dan segala macam, pendidikan, hal kulineri. Karena memang ketika kita bicara halal ini, kita nggak bicara melulu tentang makanan, tapi bagaimana berpakaian yang baik, kemudian kita menuju ke suatu tempat dengan tujuan yang baik. Nah, itu kita hadirkan di sana semua. Masya Allah. Dan ini menarik banget. Target pengunjung. Target pengunjung di Agustus ini, insya Allah selama 3 hari kita targetin 35.000 pengunjung. Itu yang insya Allah akan didukung juga melalui program-program seperti kolaborasi program ya, dengan berbagai macam komunitas, kemudian ada stakeholder terkait gitu tadi ya. Dan didukung dengan program-program 3 hari full dengan program itu sendiri. Agar orang-orang itu datang ke sana, orang tua, anak, semua usia bisa datang jadi gitu ya. Bukan hanya belanja, tapi banyak hal yang insya Allah akan bisa diikuti sama pengunjung. Nah, ini cara biar yang nonton juga tahu ada apa aja, bisa follow Instagramnya mungkin. Follow Instagram dong. Di apa? @halalfair.id ya. Nah, itu di follow juga di @halalfair.id. Terus itu tadi 35.000, kan tadi ada rihlahnya. Itu total sama rihlah atau kepisah? Oh enggak, karena ini
satu komplek venue yang sama, Oke. tapi kita menggunakan venue yang berbeda nih. Oke, I Iya, see. jadi RIHLA ini insya Allah akan diselenggarakan di satu ballroom dengan kapasitas 800 orang. 800 orang. Kemudian pelaksananya memang cuma satu hari. Satu hari aja, nggak 3 hari itu ya? Belum 3 hari. Insya Allah nanti kedepannya kita coba develop lagi. Siap. Nah, ini cuma satu hari dan 35.000 itu di luar dari pengunjung RIHLA. Oke, jadi terpisah ya. Terpisah. Total bisa sampai 40 ribuan. Tapi benefit yang nanti ikut di RIHLA, pesertanya itu udah dapat tiket untuk halal. Oh, berapa harga tiket sih, Mas Satrio? Kalau untuk yang single itu 275.000. 275.000 Untuk ini yang untuk couple halal fair. 250.000. Oh enggak, yang RIHLA. Oh, RIHLA 275 single. Single, kalau yang couple 250.000. Satu orang 250.000. Satu Jadi orang kalau 250.000. berdua suami istri 500.000. 500.000. Oh, Betul. udah dapat tiket RIHLA, udah dapat Banyak tiket masuk. benefitnya. Dapat goodie bag dah pasti lah Dapat ya. goodie bag. Isinya apa aja tuh? Bermanfaat. Voucher umroh atau grand Oh prize iya, umroh tadi? jadi di RIHLA ini juga bukan hanya ikut itu aja, tapi kita juga mempersembahkan ada satu grand prize umroh juga. Oh, Di luar biasa, luar biasa. dan ini sponsori oleh brand apa namanya? Travel Salah Haji satu Umroh. brand ya, salah satu brand yang ikut juga di Halal Fair. Oke, nah ini pertanyaan yang ketiga tadi nih. Ya. Jakarta apa luar Jakarta untuk mengadakan event? Tadi jawabnya Jakarta ya. Atau Jakarta. mungkin secara umum dulu deh. Kenapa milih Jakarta daripada luar Jakarta? Kita udah coba di luar Jakarta dan alhamdulillah itu juga di luar dari ekspektasi kita, dan masih banyak sebenarnya PR kita nih, ya balik lagi kita perusahaan dan tim yang berkecimpung di industri MICE. Kita harus lebih kreatif dan kreatif lagi, dan Jakarta ini masih banyak meskipun memang populasinya tinggi, tapi masih banyak juga yang belum sadar akan halal. Karena goalnya Halal Fair sendiri ya bukan hanya berpameran, tapi bagaimana caranya kita mengedukasi nih. Salah satunya kita juga bantu pemerintah untuk mensosialisasikan targetnya mereka di Oktober nanti ini, Ya, yang mungkin sertifikasi halal itu ya. sertifikasi halal itu. Nah, itu salah satunya melalui kita sebagai fasilitator mengumpulkan para stakeholder dan lain sebagainya untuk mensosialisasikan ini. Karena kenapa di Jakarta? Karena demand-nya terlalu banyak di Jakarta dan PR-nya terlalu banyak di Jakarta. Dan kita pingin di Jakarta ini ya kita manfaatkan semaksimal mungkin. Oke. Kalau yang di luar Jakarta itu Dengan challenging-nya. Iya, dengan tidak menutup kemungkinan kita juga akan ke luar Jakarta. Yang udah pernah melakukan di luar Jakarta kemana, Mas? Alhamdulillah kita udah ke Jogja, tapi jauh sebelumnya kita pernah ke Makassar sebenarnya. Tapi dengan titel yang beda ya. Oke. Iya, titel yang beda. IP domainnya itu beda? IP domainnya beda, tapi industrinya sebenarnya Industrinya sama sama. yang kita angkat. Dan ya mudah-mudahan nanti ke depannya kita juga bisa ke luar kota lagi dan selain Jogja dan Makassar. kota-kota besar Indonesia Insya pada Allah. umumnya ya, biar Iya. pada masyarakat Indonesia ini mendapatkan edukasi dan juga mungkin literasi halal ini lebih komprehensif dan Betul. semua merata Ya. gitu ya, dari mulai Itu sih Sumatera. goal kita itu ya, itu bukan hanya berpameran, tapi kita juga membantu mengedukasi, mensosialisasikan produk halal itu yang bukan hanya makanan dan minuman. Iya. Kan banyak. Betul. Gitu. Challenging-nya apa, Mas, ketika mengadakan event halal fair ini baik di Jakarta maupun di luar Jakarta? Challenging-nya adalah satu, kalau misalnya memang boleh jujur ya, belum supportnya, meskipun kita memang sudah disupport, tapi sepertinya support itu harusnya bisa lebih maksimal lagi dari pemerintah. Artinya harusnya ada program-program yang itu datangnya dari pemerintah Dan berkolaborasi dan dengan kolaborasi dengan event kita. Nah, halal itu ya, fair. itu sih yang belum kita rasakan impact-nya. Oh. Semoga kedepannya kita bisa dapat perhatian lebih ini, karena ya alhamdulillah 2 tahun lebih kita menyelenggarakan Halal Fair disupport terus sama pemerintah. Ya? Wah, Pemerintah. Masya Allah. Challenging-nya itu. Dan tahun ini ada berapa runutan event, agenda event di halal fair ini? Untuk 2024 kita kemarin Jogja, kemudian nanti Jakarta, di akhir tahun insya Allah kita ada di Desember ya. Desember itu ada Halal Fair yang berkolaborasi dengan Halal Indonesia International Trade Show. Halal International Trade Show, HITS. HITS. berarti ya. Jadi HITS ini memang kita create untuk memberikan kesempatan untuk negara-negara lain yang ingin penetrasi ke Oke. Indonesia. Dan ini juga ngebantu para pedagang yang ada di Indonesia berinteraksi atau mungkin jualan langsung ke betul, negara iya. tetangga mungkin ya, atau Betul. negara luar gitu. Karena emang beberapa kali kita diundang nih sama negara-negara tetangga ya yang punya event serupa, dan Indonesia itu menjadi tujuan pertama. Marketable berarti Indonesia nih.
gampang dijual. Betul. Konsumtif berarti. Sangat konsumtif dan Saya juga itu konsumen. menjadi tujuan utama mereka untuk gimana caranya masuk ke market Indonesia. Nah, di sini sebenarnya challenge kita juga untuk jangan ya harus memagari ya. Udah kasih pagar ke negara-negara tetangga atau produk-produk dari luar untuk lebih maksimal di lokal. Ya, artinya lokalnya biar lebih maksimal lagi. Bapak bela beli lokal apa campaign-campaign tertentu Local yang pride ya, lokal gitu. pride kayak gitu-gitu ya. Jadi ngejual produk-produk lokal. Betul. Nah, kalau yang paling dekat ini di Agustus nih program atau activity yang jadi andalan Halal Fair itu apa, Mas? Ya selain Rila, kemudian kita juga ada program berbagi dengan Dompet Duafa tadi Dompet Duafa tadi, kemudian Halal Talks yang kita kemas mungkin lebih rapi dari segi properti dan segala macam, dan tema-tema ya tentunya line up narasumber juga kita coba lebih bervariasi lagi. Oke, jadi memang orang datang ke Halal Fair ini selain bersilaturahim, belanja juga yang paling penting ya. Nah, karena itu kan untuk membantu teman-teman para UMKM kan, para belanja, terus juga dapat ilmu gitu. Betul. Itu juga part of dari bagian paling penting dari seorang muslim ya. Betul. Cari ilmu. Di sampingnya lagi yang tadi tanggal berapa hari halanya? Tanggal 10. Tanggal 10. Berarti tengah hari ya, Sabtu ya. Iya. Jadi kan Jumat 9, 10 Sabtu, Ahadnya 11. Jadi hari Sabtunya males nih, hari Sabtu malam mingguan gitu ya. Malam masih acaranya? Siang. Hari Sabtu siang sampai siang itu durasinya? Satu sesi dari sebelum zuhur sampai menjelang zuhur. Oh, ada berapa sesi, Mas? Satu sesi cukup. Satu sesi aja. Jadi siangnya bisa datang ke situ, rela, sorenya bisa halal fair gitu ya. Kalau banyak yang bermanfaat. Iya dong, tentu. Sama yang halal ya. Pasangan halal dong. Masa pasangan bukan halal ya? Nah, Mas Kiki ini di Halal Fair ini kan ada Halal Talk ya. Nanti kira-kira siapa aja nih yang akan talks atau sharing bersama di Halal Talk ini? Lebih kurang tuh ada 30 lebih pembicara. Itu termasuk ada ustadz, kemudian praktisi, profesional dan lain sebagainya. Salah satunya kita ada Ricky Harun, nanti podcast bareng sama beliau. Kemudian ada Ustadz Khalid Basalama, kemudian ada Ustadz Mafri Sapitra, Ustadz Abdurrahman Zahir, Mas Tania Gustaf, dan yang lainnya. Jangan lupa follow Instagram @halalfair.id. Insya Allah masih banyak program-program menarik yang bisa dikunjungi. Jangan lupa 9, 10, 11 Agustus Balai Kartini Kartika Expo Center Jakarta. Oke, Mas Satrio. Terus pesan dari Mas Satrio atau mungkin harapan dari adanya event Halal Fair ini di tahun 2024 atau nanti yang di Agustus ini dari Mas Satrio sendiri apa sih harapannya gitu? Harapannya melalui Halal Fair ini ya tentunya masyarakat semakin teredukasi dengan adanya Halal Fair, karena di Halal Fair juga bukan hanya menyajikan produk-produk yang berkualitas, tapi program-program yang insya Allah berkualitas juga. Nah, di sini kita berharap semangat teman-teman UMKM yang udah membangun brandnya ataupun baru mau mulai bisnis halalnya itu semakin kuat. Artinya mereka jadi lebih tahu bahwa market Indonesia ini belum maksimal. Jangan sampai nanti malah kita caplok dari luar, terlambat bergerak misalnya. Betul, gitu ya. Sehingga negara-negara tengah produk dari luar tuh makin mendominasi di Indonesia, tentunya di Jakarta khususnya. Oke. Itu. Mudah-mudahan program dari Halal Fair ini bisa juga membantu UMKM Indonesia ya bersaing dengan UMKM dari negara tetangga gitu. Ya. Karena kan produk halal dari Indonesia ini merupakan negara dengan salah satu mayoritas muslim terbesar. Karena kan pertama sekarang udah bukan Indonesia nih. Yeah. Mayoritas muslimnya udah geser ke negara lain. Nah, kita bisa memiliki kebanggaan terhadap produk-produk yang halal yang bisa kita banggakan ke luar negeri atau mungkin lagi jalan-jalan bisa kita bawa juga dan jual ke sana gitu. Terakhir, closing statement dari Mas Satrio buat yang nonton, karena ini video harus diupload ya sebelum event ya, biar nonton juga tahu gitu ke event Halal Fair ini. Silakan, Mas Satrio. Oke, untuk teman-teman yang udah follow ataupun belum follow, pertama cek dulu ke Instagramnya dan follow, ikuti terus update-update di Instagram Halal Fair. Kemudian jangan lupa tanggal 9, 10, 11 insya Allah banyak hal yang bermanfaat dan sama-sama bantu UMKM di Indonesia untuk hadir di Halal Fair tanggal 9, 10, 11. Insya Allah kita tunggu tanggal 9, 10, 11 di Balai Kartini Kartika Expo Center. Masya Allah, terima kasih
Mas Satrio atas waktunya. Nah, insan muda, jangan lupa buat subscribe channel YouTube Dompet Duafa TV, like video ini, serta share videonya kepada insan muda yang lainnya biar tahu informasi dan video bermanfaat di Dompet Duafa TV. Gue Ilham Pradipta, izin pamit undur diri. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ilham. Terima kasih.